Santo Andreas Rasul. Andreas salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus Tuhan kita. Mulanya ia berguru pada Yohanes Pembaptis, namun kemudian ia bersama seorang kawannya mengikuti dan menjadi murid Yesus. Segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel. Saudara Simon Petrus ini merupakan nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi danau Genesaret. Ayahnya Yohanes adalah juga seorang nelayan di Kapernaum, sebuah kota yang letaknya 4 km sebelah barat muara Yordan pada danau Genesaret. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya, yang kemudian disebut Yesus Petrus si batu karang. Bersama Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka kepadanya. Karena keutamaannya ini, Santo Beda menjuluki dia pengantar kepada Kristus. Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ia juga ada di antara 4 orang rasul yang mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya hari akhirat. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul lain di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Skitia dan Yunani, dan kemudian menurut tradisi yang agak diragukan, ia pergi ke Bizantium di mana ia mengangkat Stakcis menjadi uskup setempat. Di mana, kapan, dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui dengan jelas. Namun seturut tradisi, ia wafat di Patras, Akasia, digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafasnya. Salib ini kemudian dinamakan orang salib Santo Andreas. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus II, salib relikwi Andreas itu dipindahkan dari Petras ke gereja para rasul di Konstantinopel. Sesudah kota itu dirusak oleh perang salib pada 1204, salib itu dicuri dan kemudian disimpan di Katedral Amalfi di Italia. Kurang jelas apakah ia pernah berkhotbah di Rusia atau Skotlandia seperti yang dikatakan oleh tradisi. Yang jelas ia dijadikan pelindung kedua negara ini. Santo Andreas, doakanlah kami.